Satu anak di Kabupaten Lombok Barat terkonfirmasi meninggal dunia akibat gagal ginjal. Sejumlah bangunan ruang kelas SDN Embung Duduk, Desa Labulie rusak parah. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, satu anak di Kabupaten Lombok Barat terkonfirmasi meninggal dunia akibat gagal ginjal setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit daerah hingga dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah, Bali. Satu anak terkonfirmasi meninggal dunia di Rumah Sakit Daerah Nusa Tenggara Barat setelah melalui proses pengobatan mulai dari Rumah Sakit Daerah Kabupaten Lombok Barat. Kabid P3KL Dikes Lombok Barat menjelaskan anak tersebut berasal dari Kecamatan Labu Api, Lombok Barat, masuk perawatan pada bulan Juli kemarin dan meninggal awal Agustus. Namun pihak Dinas Kesehatan baru-baru ini mendapatkan informasi terkait riwayat anak tersebut meninggal dunia. Gejala yang dialami oleh anak tersebut mulai dari panas tinggi, mual dan sakit perut terus-menerus, batuk pilek, susah buang air kecil dalam waktu yang lama sehingga meninggal dunia. Meski mendapat penanganan medis Rumah Sakit Daerah Lombok Barat hingga provinsi, anak ini meninggal dunia dalam proses rujukan ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar, Bali. Tanggal 20 Juli anak ini masuk dengan ada gagal ginjal akut ataupun ada juga diagnosa memang gangguan di ginjal. Tanggal 28 Juli karena kondisinya terus tidak membaik, pasiennya dirujuk ke Rumah Sakit Provinsi. Di Rumah Sakit Provinsi juga didiagnosa gagal ginjal juga. Di provinsi hanya 2 hari, 29 Juli, pasien ini dirujuk ke Sanglah karena tidak teratasi. Tanggal 22 di Sanglah masuk ke ruang intensifnya anak, tanggal 2 Agustus meninggal. Suku Dinas Kesehatan Lombok Barat hingga saat ini masih menunggu hasil uji laboratorium dari Kemenkes untuk memastikan penanganan kepada anak-anak yang suspek di Lombok Barat maupun di NTB. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, sejumlah bangunan ruang kelas SDN Embung Duduk, Desa Labulie, Lombok Tengah rusak parah. Kondisi ini membuat guru dan siswa was-was saat proses belajar mengajar. Sejumlah bangunan ruang kelas SDN Embung Duduk, Desa Labulie, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah rusak dan butuh perhatian pemerintah daerah. Kerusakan meliputi tembok di 3 ruang kelas yang retak cukup parah, serta kerusakan di bagian atap dan pintu ruangan. Ironisnya, kerusakan 3 ruang kelas sudah terjadi sejak gempa yang melanda tahun 2018 lalu. Kondisi ini membuat para guru merasa was-was saat proses belajar mengajar, lantaran khawatir plafon ruang kelas bisa jatuh sewaktu-waktu. Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan, pihak sekolah sudah menurunkan plafon di salah satu ruang kelas, agar tidak terjatuh dan menimpa siswa saat proses belajar mengajar. Khawatir juga dengan adanya keretakan itu yang disebabkan oleh gempa kemarin itu. Sangat dikhawatirkan kondisinya. Ya. Berapa lama kondisinya? Dari sejak gempa itu sudah mulai pertakan. Pertama yang di kelas 3 sangat parah. Kelas 3. Plafonnya kita terpaksa turunkan kemarin itu karena takut anak-anak tertindih. Jadi guru kelas 3 itu tidak berani untuk belajar di dalam. Terpaksa kita turunkan plafonnya itu. Sementara itu, kondisi kerusakan sekolah sudah dilaporkan ke pemerintah daerah Lombok Tengah. Namun hingga saat ini belum ada respon. Dari Lombok Tengah, Hema Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Mataram berkomitmen memberantas narkoba dan menindak tegas anggota yang terlibat menyusul maraknya pengungkapan kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di daerah maupun tingkat nasional. Maraknya pengungkapan kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika
baik di daerah maupun di tingkat nasional, dan tidak hanya melibatkan masyarakat, melainkan oknum aparat penegak hukum. Seperti pengungkapan kasus dugaan penjualan barang bukti sabu seberat 5 kg oleh oknum polisi berpangkat Inspektur Jenderal yang diungkap Propam Polri, membuat miris dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Menyikapi hal tersebut, Polresta Mataram berjanji menindak tegas anggota dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, dan menjadikan momentum apel besar bersinar menjadi tonggak perlawanan terhadap narkoba, karena dinilai merusak generasi penerus bangsa. Ada namanya apel besar di Polda NTB dengan pimpinan apelnya adalah Kepala BNN Pusat ataupun Pak Petrus Bulusing. Jadi saya minta berkaitan dengan, karena kita sudah melaksanakan apel besar bersinar di Provinsi NTB, saya mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi NTB, khususnya di Mataram, mari jauhi narkotika dan bantu kita mencegah berkaitan dengan beredarnya narkotika di Kota Mataram. Baru-baru ini di Nusa Tenggara Barat telah dilaksanakan apel Desa Bersih Narkoba dan mendeklarasikan komitmen perang melawan narkoba. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.